Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 6 DPR RI, yang mana dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang mengusulkan penghapusan kredit macet terhadap UMKM yang terdampak bencana alam seperti gempa bumi Jogja tahun 2006 dan COVID-19 dengan total sebanyak 170.000 lebih debitur yang diakumulasikan outstandingnya sebesar 10,9 triliun rupiah. Dan terkait hal ini pemirsa, berikut pernyataan dari anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Aris Turino. Tagih untuk yang terdampak gempa di Jogja tahun 2006. Jumlah debiturnya ada 11, jadi tidak banyak, sehingga tentu dengan mudah ditelusuri. Di mana saja debitur itu, apakah usahanya masih berjalan, apakah debitur-debitur itu punya usaha lain di luar dari usaha yang sudah tutup. Saya mengusulkan khusus untuk gempa Jogja, sebaiknya kita tidak melakukan hapus tagih 100%, tetapi kita mengikuti rekomendasi dari tim ad hoc, yaitu 85%. Tadi salah satu kriterianya adalah bahwa debitur masih punya kemampuan berusaha, sehingga secara logis dia masih harus bertanggung jawab atas pinjamannya. Apalagi kalau kita lihat total outstanding adalah sebesar 30,2 miliar. Dibagi 11 debitur, berarti satu debitur 2,7 miliar. Nasabah yang punya pinjaman 2,7 miliar tentu bukan usaha kecil. Tentu ini sudah masuk ke kelompok usaha menengah. Sehingga rasanya sangat tidak mendidik kalau dilakukan hapus tagih 100%. Yang kedua untuk UKM yang memang terdampak COVID. Jumlahnya 170.000 lebih, dengan total outstanding 10,93 triliun. Jadi kalau bodoh-bodohan aja kita bagi, maka rata-rata besarnya hutang tidak tertagih adalah 64 juta. Mungkin ini yang adalah kelompok usaha kecil dan usaha mikro. Sehingga untuk kelompok yang kedua ini, saya sepakat dilakukan hapus tagih 100%. Nah, kembali ke kriteria yang sudah disepakati, bahwa penghapusan tagihan piutang macet UKM adalah batas maksimalnya 500 juta. Untuk kasus yang pertama di Jogja, 2,7 miliar rata, sehingga sudah melanggar kriteria yang pertama. Ya. Yang kedua adalah piutang debitur masih memiliki niat untuk melanjutkan usahanya, berarti masih punya kemampuan untuk mencicil. Sehingga kalau memang masih punya kemampuan untuk mencicil, rasanya harus dipertimbangkan bahwa ya direstru lebih lanjut dengan cicilan yang lebih tidak memberatkan, sehingga ke depannya ini bisa menjadi pembelajaran yang baik, bahwa utang ya kudu bayar, berani hutang harus berani bayar. Ya, tentu pemerintah hadir dalam bentuk restru utangnya yang lebih lunak. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah pernyataan lengkap dari salah satu anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Aris Turino, yang mana DPR RI mengusulkan untuk debitur terdampak gempa bumi Jogja tidak dilakukan penghapusan penagihan sebesar 100%, tetapi sebesar 85% sesuai dengan rekomendasi tim ad hoc, yang mana debitur gempa Jogja ini dinilai masih memiliki kemampuan untuk mencicil karena nilai kredit rata-rata sebesar 22,7 miliar rupiah. Dan untuk UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, sepakat dilakukan penghapusan kredit sebesar 100%,
karena rata-rata hanya memiliki pinjaman sebesar 67 juta rupiah yang mana sesuai dengan kriteria penghapusan tagihan di bawah 500 juta. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, kembali ke studio.